Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil tugas proyek kami yang telah kami laksanakan. Itu kali ini kami akan membahas tema mengenai tawuran antar pelajar. Di sini saya sebagai moderator, nama saya Rian Satria, serta dengan kawan-kawan saya yang berjumlah 8 orang yang ada di slide ini. Oke, next. Baik, saya jelaskan terlebih dahulu mengenai definisi tawuran antar pelajar. Tawuran itu merupakan suatu perkelahian atau tindak kekerasan yang dilakukan oleh kelompok atau masyarakat yang bertujuan untuk berkelahi untuk memenangkan suatu antar kelompok. Nah, tawuran juga menurut KBBI itu diartikan sebagai perkelahian massal atau perkelahian secara beramai-ramai yang melibatkan kelompok. Jika dalam konteks pelajar, tawuran antar pelajar dapat diartikan sebagai perkelahian massal yang melibatkan pelajar dalam berkelahi untuk memperoleh tujuan tertentu. Next. Eh, Selanjutnya adalah pelaku tawuran serta faktor penyebabnya. Yang pertama itu adalah usia dan status sosial. Pelaku tawuran itu biasanya berada di usia remaja, SMP atau SMA. Terus yang kedua adalah lingkungan sosial. Mereka yang sering melakukan tawuran itu biasanya berasal dari lingkungan dengan tingkat kekerasan tinggi atau memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah. Terus yang ketiga adalah pengaruh lingkungan dan budaya. Lingkungan sekolah yang kurang baik bisa menjadi salah satu penyebab faktor tawuran tersebut. Karena kayak peraturannya nggak ketat, jadi mereka ngerasa biasa-biasa aja untuk bisa melakukan tawuran. Terus yang keempat adalah balas dendam, yaitu tawuran sering dipicu oleh keinginan untuk membalas dendam kejadian atau konflik sebelumnya. Yang kelima adalah kebanggaan kelompok. Kelompok atau geng ingin menunjukkan dominasi atau mempertahankan reputasi kelompok. Yang terakhir adalah teman sebaya. Pengaruh teman sebaya sangat kuat. Remaja seringkali terlibat tawuran untuk menghindari ejekan dari teman. Slide selanjutnya. Selanjutnya adalah dampak dari aksi tawuran. Yang pertama itu adalah cedera fisik. Jadi tawuran itu bisa menyebabkan cedera fisik karena mereka berkelahi. Dan tentunya hal ini terjadi mulai dari fisik ringan, cacat, hingga sampai berujung kematian. Yang kedua adalah akademis, penurunan konsentrasi hingga tidak yang gemilang yang diperoleh oleh siswa yang terkait. Bahkan risiko dikeluarkan dari sekolah atau mengalami sanksi disiplin. Yang ketiga adalah hukum dan tindak pidana. Potensi terlibat masalah hukum, termasuk penangkapan dan proses pengadilan. Yang terakhir adalah masalah psikologis, trauma psikologis yang terdampak jangka panjang, kayak stres, kecemasan, dan gangguan mental lainnya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Dampak dari aksi tawuran antar pelajar. Yang pertama, kehilangan kepercayaan. Hilangnya kepercayaan orang tua terhadap anak. Lalu selanjutnya ada masalah ekonomi. Eh, Mengeluarkan biaya-biaya medis akibat cedera dari tawuran tersebut. Bahkan biaya hukum jika anak terlibat hukum. Yang ketiga, stigma sosial. Stigma negatif terhadap keluarga dari masyarakat sekitar. Yang selanjutnya adalah reputasi sekolah. Menurunnya citra dan reputasi sekolah di mata masyarakat, sehingga menurunnya jumlah pendaftaran siswa baru. Yang terakhir, pengaruh pada siswa lain. Meningkatnya rasa takut dan tidak nyaman antar siswa lain. Potensi terjadinya aksi balas dendam atau tawuran lanjutan. Yang selanjutnya adalah solusi pencegahan tawuran antar pelajar. Kita bisa memberikan pendidikan sejak dini di sekolah dengan nilai-nilai positif. Pendidikan agama dan moral, kolaborasi antara aparat keamanan, dukungan psikologis dan konseling, keterlibatan orang tua dan keluarga. Kampanye edukasi publik yang positif, peran pemerintah dan lembaga terkait, partisipasi komunitas, kerjasama antar sekolah, dan pengawasan yang ketat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Baik, selanjutnya ada kasus tawuran pelajar SMK 2 Mei Bandar Lampung, SMK Negeri 2 Bandar Lampung, dan PGR. Sebuah insiden tawuran di depan SMA Negeri 5, Jalan Soekarno-Hatta Halim, Bandar Lampung, Senin 30 Oktober 2023 pada petang hari. Berakhir dengan kematian salah satu pelajar SMK. Tawuran tersebut melibatkan sejumlah pelajar dari SMK Negeri 2, SMK 2 Mei, dan SMK BLK di Bandar Lampung. Pelajar yang tewas insiden tawuran GIZ, seorang siswa SMK BLK Bandar Lampung yang mengambil jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. GIZ mengalami luka bacok dan dilarikan ke Rumah Sakit Immanuel Bandar Lampung untuk mendapatkan pertolongan. Namun nyawanya tidak berhasil diselamatkan. Kapolsek Sukarame, Polres Bandar Lampung, Kompol Warsito membenarkan bahwa pihaknya menerima laporan tentang tawuran yang terjadi di wilayah hukumnya menjelang maghrib. Pihak kepolisian telah mengirim tim Inafis menuju tempat kejadian dan korban sudah dibawa ke Rumah Sakit Immanuel, namun upaya 10 penyelamatan nyawa tidak berhasil. Tim Inafis sudah di TKP dan korban sudah dibawa ke Rumah Sakit Immanuel, namun nyawanya tidak berhasil diselamatkan, ungkapnya. Selanjutnya ada pendapat siswa terhadap aksi tawuran pelajar. Nah, dalam wawancara tersebut terdapat 2 siswa yang kami minta pendapat, yaitu Iqbal dan Rehan. Menurut mereka faktor yang menyebabkan tawuran terjadi karena adanya orang, terus ada karena diajak teman dan dalam aksi tersebut terdapat banyak siswa yang juga sebenarnya tidak ingin melakukan tawuran karena masih berpikir tentang orang tua, dan ada juga yang memang mau ikut aksi tersebut dengan sadar atau karena ajakan teman. Pihak sekolah selalu membina siswanya agar tidak terlibat dalam aksi tawuran tersebut karena banyak kerugian akan didapatkan. Dapat dilihat dari kejadian tawuran di SMA 5 yang menewaskan 1 pelajar. Dan terkait aksi tersebut, SMK 2 Mei dinilai oleh Bapinsa ikut campur dalam hal tersebut, tetapi faktanya salah dan hal tersebut langsung diklarifikasi oleh Bapinsa bahwa SMK 2 Mei tidak terlibat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Next, harapan dari kedua siswa yang generasi yang akan mendatang yaitu dengan melakukan hal-hal baik seperti nongkrong sehat tanpa adanya pertengkaran atau keributan, dan juga lebih mengontrolkan emosi diri sendiri agar tidak terjadinya tawuran. Dan kami mengantisipasi dengan mengikutinya ekstrakurikuler di dalam sekolah maupun di luar sekolah seperti latihan futsal, ujar, Ical, dan Rehan pada tanggal 20 bulan 5 tahun 2024. Pendapat petugas keamanan sekolah terhadap aksi tawuran antar pelajar. Kami telah mewawancarai juga salah satu tim keamanan dari SMK Negeri 2 Mei, SMK Negeri 2 Bandar Lampung, atau Bapak Noviandi mengatakan bahwa aksi tawuran pelajar yang terjadi di SMK Negeri 2 Bandar Lampung jarang terjadi tawuran. Bahkan setelah COVID-19 berlangsung, tidak ada lagi terjadinya tawuran tersebut. Menurut Bapak Noviandi, biasanya awal mula terjadinya tawuran pelajar dikarenakan saling mengejek, menghina, dan merendahkan sekolah lain, sehingga menimbulkan rasa tidak terima dari pelajar tersebut. Maka dari itu, sebagai orang tua juga harus berperan aktif terus memantau anak mereka, terutama pada anak yang menginjak masa remaja, di mana pada masa ini mereka mudah terpengaruh oleh teman sekitarnya. Orang tua harus senantiasa menjaga hubungan komunikasi dan keharmonisan keluarga serta memberikan pengajaran pendidikan agama yang benar. Menurut tim keamanan, yang paling penting untuk mencegah tawuran adanya peran orang tua wajib memberikan kasih sayang kepada anak, ucap Bapak Noviandi pada tanggal 20 bulan 5 tahun 2024. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Zulfina Syahputri. Oke, selanjutnya yaitu pendapat masyarakat terhadap aksi tawuran pelajar. Saya pernah melihat tawuran tetapi bukan di lingkungan tempat tinggal saya, melainkan di tempat lain. Kami wawancarai. Tawuran yang terjadi di lingkungan masyarakat sangat merugikan masyarakat sekitar. Apalagi
Saat para siswa menggunakan senjata tajam yang tidak hanya melukai diri sendiri, tapi juga dapat melukai warga sekitar. Dengan adanya aksi tawuran juga dapat mengganggu aktivitas-aktivitas di sekitar atau bahkan bisa merusak fasilitas yang ada di lingkungan tersebut. Kita sebagai masyarakat harus tahu dengan atau menegur apabila ada perkumpulan-perkumpulan pelajar yang terlihat mencurigakan. Kita juga sebagai orang tua dapat menasihati dan menanamkan nilai-nilai, norma, dan menjelaskan dampak dari bahayanya aksi tawuran. Mungkin kita sebagai warga dan orang tua dapat menanamkan nilai-nilai moral kepada anak kita serta menjelaskan kepada mereka tentang bahayanya. Orang tua dapat menanamkan nilai-nilai dan norma kepada anak kita serta menjelaskan kepada mereka betapa bahayanya tawuran pelajar. Dan apabila kita melihat tawuran tersebut, mungkin kita bisa melapor kepada pihak yang berwajib. Lanjut Umi Salma pada tanggal 20 bulan Mei 2024. Selanjutnya akan dibacakan oleh Gaby. Selanjutnya, pendapat mahasiswa terhadap aksi tawuran pelajar. Tindakan tawuran adalah tindakan yang sangat merugikan bagi pelajar dan orang lain. Tawuran ini juga tindakan yang dapat merusak fasilitas dan merusak nama baik sendiri, keluarga, serta sekolah. Tawuran antar pelajar biasanya sering terjadi dan antar sekolah atau adanya persaingan antar sekolah. Tawuran juga bisa menjadi salah satu bentuk pelampiasan pelajar karena adanya konflik di rumah atau dengan orang tua. Tawuran biasanya sering terjadi antar siswa, yang dimana seharusnya menjadi tanggung jawab sekolah untuk mengatasi aksi tawuran pelajar. Menurut Amanda, sekolah harus melakukan sosialisasi dan meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler serta pendidikan karakter dan bimbingan konseling. Peran pendidikan karakter itu mungkin memberikan dasar moral dan etika yang baik kepada para pelajar, sedangkan kegiatan ekstrakurikuler lebih ke arah kegiatan positif yang ada di sekolah untuk mengisi waktu luang dan meningkatkan minat serta bakat mereka. Beberapa tindakan yang dapat dilakukan oleh mahasiswa atau alumni sekolah yaitu dengan memberikan dukungan dan motivasi kepada para pelajar melalui program mentoring atau sosialisasi. Saran yang dapat diberikan kepada para pelajar untuk menghindari keterlibatan dalam tawuran yaitu untuk lebih mengenal dan mengendalikan diri agar dapat memahami tindakan yang benar dan tindakan yang salah, serta mencari kegiatan positif dan masuk ke dalam lingkaran pertemanan yang sehat. Saran saya kepada para pelajar yang melakukan aksi tawuran untuk lebih mengenal dan mengendalikan diri agar bisa bertindak dengan baik, mencari kegiatan positif, serta menjalin pertemanan yang sehat, sehingga terhindar dari kegiatan negatif seperti tawuran. Sambung Amanda tanggal 22 bulan Mei 2024. Selanjutnya, baik, kesimpulannya adalah aksi tawuran antar pelajar memiliki dampak yang sangat merugikan, baik bagi individu maupun lingkungan sekitar. Orang tua kehilangan kepercayaan terhadap anak mereka, menganggap anak tidak bisa bertanggung jawab dan menghindari kekerasan. Selain itu, tawuran menyebabkan biaya tambahan untuk pengobatan luka dan biaya hukum jika pelajar terlibat dalam kasus hukum. Keluarga pelaku dan masyarakat yang dapat berdampak pada hubungan sosial dan interaksi dalam komunitas. Tawuran mengakibatkan menurunnya citra, reputasi sekolah yang berpotensi untuk menurunkan pendaftaran siswa takut dan tidak nyaman di antara siswa lain, serta potensi terjadinya aksi balas dendam atau tawuran lanjutan. Pendidikan karakter memberikan dasar moral dan etika kepada pelajar. Sementara kegiatan ekstrakurikuler menawarkan kegiatan positif yang dapat mengisi waktu luang siswa dan mencegah keterlibatan dalam tawuran. Mahasiswa alumni juga dapat berkontribusi dengan memberikan dukungan dan motivasi kepada pelajar melalui program mentoring dan atau sosialisasi, membantu pelajar mengenal dan mengendalikan diri, serta mendorong keterlibatan dalam kegiatan positif. Masyarakat mengakui dampak negatif tawuran yang merugikan dan merusak fasilitas umum, serta pentingnya peran mereka dalam mencegah dan meningkatkan pelajar tentang bahaya tawuran. Secara keseluruhan,
tawuran antar pelajar adalah masalah serius yang memerlukan perhatian dari semua pihak, termasuk orang tua, sekolah, mahasiswa, dan masyarakat untuk mencegah dan mengatasi dampaknya. Sekian, terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok 3. Semoga apa yang kami sampaikan, semoga untuk yang mendengarkan bisa bermanfaat. Dan kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.